Halo, Oke, sahabat luar biasa semuanya seluruh Indonesia. Baik, silakan oke. Bu Fit. Baik Bu Dia dan sahabat luar biasa. Konsep Perkenankan tadi ya. pada siang menjelang sore ini saya akan sharing, berbagi tentang proses yang sedang berjalan di lembaga kami. Saya katakan proses karena ini akan terus berkelanjutan dan kita belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Baik, barangkali bisa dibantu untuk share screen-nya. Baik. Saya mengambil materi sharing tentang perjalanan penerapan Merdeka Bermain di TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Next. Lanjut. Baik, lanjut saja. Nah, perjalanan ini kami mulai dari tahun 2018. Pada waktu itu saya kebetulan sebagai ketua PKG sedang mengelola bantuan PKG PAUD yang waktu itu peruntukannya adalah untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Kebetulan kami bergabung bersama Bunia juga. Saya bingung waktu itu, Bunia, saya minta saran, ini mau kita apain nih pendidik PAUD Kecamatan Banyumanik. Bunia waktu itu menyampaikan, ada materi bagus loh, namanya Luspat. Apa itu Luspat? Kemudian Bunia memberikan sedikit gambaran tentang Luspat. Akhirnya kami ambillah materi tentang Luspat, yaitu bermain dengan Luspat, untuk kami jadikan sebagai materi workshop yang selanjutnya kita eksekusi lagi sampai kepada pembuatan hasil karya pendidik PAUD yang kita jadikan expo, namanya Expo Ragam Main Bermain dengan Luspat. Next. Lanjut. Ya, inilah sahabat luar biasa beberapa cuplikan dari workshop bermain dengan Luspat pada tahun 2018. Keseruannya dan workshop ini kita laksanakan mengambil tempat di TK Bukit Aksara. Kebetulan TK Bukit Aksara adalah lembaga rujukan yang sudah menerapkan bermain dengan Luspat. Boleh lanjut? Nah, dari workshop bermain dengan Luspat, di situ para pendidik PAUD selain mengenal media bermain Luspat, juga berlatih membuat invitasi, mengenal filosofinya juga, sehingga di akhir kita kemas hasil workshop itu menjadi Expo Ragam Main Bermain dengan Luspat. Di situ ditampilkan dari para pendidik-pendidik sekecamatan Banyumanik, per gugus mereka menampilkan karyanya dalam bentuk invitasi dari material Luspat. Next. Nah, kemudian dari sini saya merasa sangat tertarik. Sangat tertarik. Kayaknya ini deh yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Saya kepingin TK yang saya kelola ini bisa bermain seperti ini. Karena bermain dengan material Luspat itu kelihatan anak-anak menjadi sangat terbuka bermainnya. Tidak ditentukan oleh guru. Hari ini kita akan membuat kupu-kupu. Hari ini kita akan membuat topi dengan cara begini, begini, begini. Tidak. Dengan Luspat anak-anak menjadi begitu terbuka. Dan saya jadi berpikir, kayaknya ini tepat deh untuk mengalihkan perhatian guru-guru kami dari alternatif paperwork. Tadi yang Bunia bilang LK. Kemudian bermain dengan media serba kertas yang berputar-putar antara kertas, lem, gunting, kayaknya begitu. Saya berpikir kayaknya ini bagus deh. Kemudian saya ambil kesempatan ini
untuk kami bawa ke lembaga kami dengan mengadakan in-house training bermain dengan Luspat. Ini beberapa cuplikan guru-guru kami mengikuti in-house training, praktek mengajarnya, kemudian bagaimana mereka membuat invitasi. Boleh lanjut? Nah, setelah kami mengikuti in-house training, kami sepakat bersama teman-teman, ayo kita berubah. Tetapi tidak mudah. Tentu kami harus menata, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Di antaranya beberapa persiapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi ke orang tua. Jangan sampai nanti orang berpikir, ini Al-Azhar kan sekolah menengah ke atas. Ngapain bermainnya cuma pakai daun, pakai ranting-ranting. Nah, kita harus sosialisasikan dulu kepada orang tua. Kemudian selanjutnya kami mulai nih bersama guru-guru begitu antusias berburu pernak-pernik Luspat. Kebetulan pada waktu itu kami mendapat BOP, bantuan operasional pendidikan, yang peruntukannya luar biasa. 50% peruntukannya adalah untuk pembelajaran pengadaan bahan-bahan habis pakai. Wah, jadi ini ada kesempatan luar biasa bisa belanja sepuasnya. Kemudian kita juga sampaikan kepada orang tua di kala sosialisasi bahwa kami itu menerima sumbangan benda-benda apapun dari orang tua. Luar biasa tanggapan orang tua. Ada yang, Bu, kami punya potongan-potongan pralon, kebetulan punya toko bangunan ya. Apakah ini bisa dipakai? Oh, bisa sekali. Kemudian ada kami punya ban. Apakah bisa dipakai? Oh, sangat-sangat bermanfaat. Ada yang membawa ketika mengantarkan anaknya sekolah pagi, membawa kresek kecil, Bu, kami itu di rumah ada konveksi, ini bekas gulungan-gulungan benang barangkali dipakai, ini apakah ini juga termasuk Luspat? Iya, wah senang sekali kami. Setelah itu ternyata barang-barang kami jadi banyak. Nah mulailah kami berpikir gimana ya nyimpennya barang-barang ini. Kemudian bersama teman-teman kita mulai merancang adanya remida. Karena itu yang kami ketahui ketika kami workshop di Bukit Aksara. Di sana ada satu tempat yang namanya remida. Oh, kita juga punya tempat nih, bisa kita setting. Kemudian kita setting, merancang remida. Apa itu remida? Yaitu tempat menyimpan material Luspat yang tidak sedang digunakan di kelas pada waktu itu. Oke, next. Nah, setelah itu di tahun ajaran baru mulailah kita eksekusi nih. Wah, sosialisasi ke orang tua sudah. Kemudian kelas-kelas sudah dirubah desainnya, sudah dirubah penataannya dengan invitasi-invitasi dari Luspat. Ini beberapa contoh di awal tahun kita penggunaan Luspat di sekolah kami. Next. Ini masih beberapa jepretan dari kelas-kelas yang ada di Al-Azhar 14 di awal penerapan bermain dengan Luspat. Next. Itu masih beberapa contoh-contoh saja. Kita sesuaikan dengan kelasnya. Kalau jenjangnya masih rendah, kelompok bermain misalnya. Kita tentu mendisplay Luspat itu dengan lebih sederhana. Jumlah barangnya terbatas, macam ragamnya juga kita batasi. Oke, lanjut. Nah, teman-teman atau sahabat luar biasa di seluruh Indonesia, apa yang terjadi ketika di awal tahun ajaran baru anak-anak datang dengan tampilan kelas yang berbeda dari sebelumnya? Tantangan yang muncul pada murid adalah mereka jadi takut nih mau menyentuh, kok sudah ditata begitu cantiknya oleh Bu Guru. Kemudian juga anak-anak bingung, Ibu, boleh aku mainkan? Ada lagi yang bertanya, Bu, ini mainnya gimana? Begitu. Kemudian tantangan yang ditemui oleh guru, diantaranya satu, ternyata menyusun invitasi
dan membuat kalimat invitasi. Kalimat invitasi itu adalah kalimat ajakan untuk anak-anak. Biar di situ nanti ada inspirasi bermain apa begitu. Itu ternyata tidak mudah. Ketika melihat reaksi anak-anak bingung, Bu, ini gimana mainnya? Ternyata sama bingungnya. Bu guru juga bingung. Bagaimana ya kami memulainya mendorong anak-anak untuk bisa memainkan luspat tersebut. Oke? Nah, untuk menjawab tantangan dari guru, kemudian kami coba untuk membuat desain invitasi itu semuanya di draft dulu. Oh, rantai kami di kelas ini baru membahas tema ini. Oh ya, sahabat luar biasa, kebetulan ketika kami pertama kali menerapkan Luspat, kami masih menggunakan pembelajaran sentra. Ya, jadi masih menggunakan pembelajaran sentra. Di sentra balok rencananya invitasinya begini, begini, begini. Alternatif kalimat invitasinya begini, begini, begini. Itu kami diskusikan. Saya kebetulan dibantu adanya tim kurikulum yang kami pilih beberapa guru yang memang kami ajak untuk menggodok sesuatunya di situ. Kemudian beberapa kita berikan masukan. Oh, bagaimana kalau yang di sini materialnya dikurangi, bisa ditambahkan dengan ini. Kemudian kalimatnya coba deh, itu masih belum mengandung ajakan. Bagaimana kalau dibuat seperti ini? Selanjutnya kita juga mengaktifkan diskusi antar guru. Bahkan topik-topik di awal kami menggunakan Luspat, ketika break makan siang itu pada bawah, menunya masing-masing bergerombol di satu kelas, kita yang obrolin itu. Banyak kita omong, gimana ya kalau begini, kok kayaknya anakku di invitasi ini hanya beberapa material yang dia sentuh, apa yang harus saya lakukan? Di antaranya seperti itu. Jadi kita mengaktifkan diskusi baik formal maupun pada saat-saat non formal. Lanjut. Kemudian bagaimana nih lanjut dengan tantangan yang dialami oleh guru, oleh murid. Pada awalnya dia bingung. Ibu, boleh aku mainkan, tapi mainnya bagaimana? Ternyata anak-anak itu luar biasa. Kebingungan mereka itu tidak berlangsung lama. Anak-anak adalah pembelajar sejati. Kebingungan mereka itu berubah menjadi perasaan takjub pada diri kami guru-guru. Adaptasi mereka bermain itu hanya sekitar ya setelah berjalan sekitar 2 minggu itu mereka sudah mulai memainkan itu material, meskipun mereka belum terlalu berkembang, mungkin karena stimulasi dan provokasi dari kami guru-gurunya masih kurang ya, sehingga mereka ya memain apa yang ada di dalam imajinasi mereka. Ada biji-biji yang dicampur, ada yang wah mainan semuanya berantakan. Yang pada awalnya memang guru-guru sempat, aduh kok begini ya, begitu. Boleh lanjut? Nah, ketika sudah anak-anak mulai mengenal, mulai beradaptasi dengan Luspat, inilah beberapa cuplikan ekspresi mereka bermain dengan Luspat yang waktu itu kami masih menggunakan pembelajaran sentra. Kami mengawal anak-anak dan saya ikut mendampingi teman-teman itu, saya masih ada perasaan mengganjal. Kok kayaknya tidak bisa optimal ya bermain dengan Luspat. Apa karena kita masih pakai sentra ya? Sehingga ketika menata di balok, otomatis material Luspatnya akan didominasi oleh balok dan teman-temannya. Ketika di sentra musik kita kadang-kadang bingung, apalagi ya Bu, kita sudah bermain dengan Luspat peralatan dapur, dengan ini, dengan daun-daun kering, dengan plastik, dan macam-macam. Kita memang kadang-kadang menjadi kekurangan ide. Karena mungkin dengan bermain Luspat di sentra itu memang masih kurang all out lah teman-teman untuk menyiapkan invitasi atau menyiapkan media bagi anak-anak kami. Next. Kemudian ketika perjalanan
belum ada 1 tahun kita menggunakan Luspat, mulailah saya mendapat informasi lagi-lagi dari Bunia ini. Kebetulan kan memang Bunia dengan saya komunikasi sangat baik. Saya dipamerin nih, Bu Fit, ayo dinaikkan, tidak cuma kenal Luspat. Sekarang mulai ada nih pelatihan Education 4.0. Mau ikut nggak? Saya diceritain gambarannya seperti ini. Wow, tentu saya sangat-sangat ingin. Saya sendiri yang sangat-sangat ingin. Tetapi untuk kami memang agak mahal nih biayanya. Nah, waktu itu ada lembaga Sinau namanya yang menyelenggarakan ini. Saya berpikir berkali-kali, saya timbang-timbang, biayanya cukup mahal nih. Saya mau ikut. Kemudian saya pertimbangkan, kalau saya ikut nanti eksekusinya bagaimana ya? Kan saya kepala sekolah yang tidak pegang kelas. Saya bagaimana mau mempraktekkan itu merdeka bermain. Kemudian saya bagaimana bisa membawa guru-guru percaya bahwa itu pembelajaran baik begitu. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk mengirim 1 guru mengikuti pelatihan Education 4.0 dengan syarat yang cukup berat. Bu Dwi waktu itu saya tugaskan mengikuti pelatihan Education 4.0. Ini pelatihan bergengsi loh dan cukup mahal. Tapi saya berpesan, nanti Anda harus bisa menjadi master untuk teman-teman di TK Al-Azhar 14. Wow, gitu. Bu Dwi waktu itu, wow, berat sekali tugas saya. Oke, siap. Kemudian sekembalinya dari mengikuti pelatihan ini, kami membentuk tim. Kayaknya saya merasa kekuatan kami kurang deh kalau hanya Bu Dwi dan saya yang harus meyakinkan teman-teman. Kami bikin tim kecil. Ini tim provokator ini di sini, tim provokator, di mana Bu Dwi menyampaikan bahwa materinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kami coba untuk mengambil beberapa kata-kata kunci, kita coba godok, kita coba rumuskan itu, kita coba ringkas apa sih poin-poinnya. Setelah itu kami bersama tim kecil kami menyusun strategi. Strategi pertama yang akan kami susun adalah 1, bagaimana kami akan menerapkan itu di dalam kemasan pembelajaran di Al-Azhar 14. Tentu sahabat luar biasa sudah banyak yang mengenal sekolah Al-Azhar. Al-Azhar itu secara nasional sekolah yang sudah mempunyai kurikulum tersendiri. Sudah memiliki kemasan pembelajaran yang demikian matang. Sudah memiliki, bahkan kami itu memiliki pedoman pembelajaran yang berlaku secara nasional untuk sekolah Al-Azhar. Waktu itu sempat terjadi perasaan, aduh bagaimana ya, kita mau menerapkan pembelajaran seperti ini, nanti bagaimana ya dengan Jakarta, kita menampakkannya dengan Jakarta. Kemudian kita coba rumuskan bagaimana kita mencoba bermain atau merdeka bermain ini kita terapkan dengan tetap memasukkan muatan-muatan Al-Azhar. Kita tidak menyimpang dari pedoman pembelajaran yang ada di Al-Azhar. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, nanti pada saatnya kita sudah siap, saya akan komunikasikan dengan pengawas kami. Kemudian strategi berikutnya kami mulai mikir di penganggaran nih. Selanjutnya kan yang perlu untuk dilatih itu tidak cuma tadi Bu Dwi. Teman-teman kan juga perlu untuk berlatih. Setidaknya bisa melihat langsung di lembaga rujukan. Tentu ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu juga selama ini penganggaran di APBS kami itu sudah sangat rigid. Semua kegiatan sudah didesain oleh guru. Bentuknya apa, waktunya kapan, biayanya berapa. Nah ini, di kegiatan main yang seperti ini, bahwa kegiatan ini benar-benar berpusat kepada anak. Bahkan sampai kegiatan mau cooking class, mau membuat menu, memutuskan mau apapun, semuanya hasil diskusi dengan anak. Karena di kegiatan main seperti ini kita memang berbasis penetapan topik-topik itu berbasis buku cerita. Dan kita sudah akan mencoba nanti bermainnya ini memang akan menggunakan, kita akan meninggalkan sentra, kita akan mencoba dengan pendekatan proyek. Kemudian kita coba dengan penganggaran. Penganggaran bagaimana caranya di tahun depan itu anggaran tetap muncul meskipun kita belum bisa mencantumkan di situ bentuk kegiatannya apa. Selanjutnya strategi yang kami susun adalah sosialisasi.
Yang pertama tentu sosialisasi akan kami sampaikan kepada yayasan. Nanti karena akan bunyi APBS kami sedikit berbeda. Yang kedua, kami sosialisasikan kepada pengurus komite sekolah. Di Al-Azhar komite sekolah namanya Jam'iyah. Kita panggil para pengurusnya, kita sampaikan rencana, wacana untuk berinovasi di dalam pembelajaran. Ternyata sambutan mereka luar biasa. Ini Ibu yang sudah kami tunggu. Anak-anak kami akan hidup di masa mendatang. Kami akan support Ibu. Semangat Ibu. Luar biasa. Kekuatan kami menjadi berkali lipat timbul. Kemudian selanjutnya kita sosialisasikan dengan seluruh orang tua murid. Di sini tentu kami ingin meyakinkan orang tua murid, kami menggandeng Bunia. Dari awal memang saya pengen didampingi Bunia. Kami rasanya akan terseok-seok berjalan apabila kita sendirian, tanpa istilahnya tenaga ahli yang menguasai di bidang ini. Kemudian kita sosialisasikan kepada orang tua. Dan yang terakhir, eksekusi. Kita pelaksanaan Merdeka Bermain. Next. Pada awalnya, ini di awal-awal kita menerapkan Merdeka Bermain, kita sudah menggunakan pendekatan proyek dan topik yang kita angkat sudah berbasis buku cerita. Ini saya cuplikkan ada di satu kelas, yang waktu itu di salah satu buku ceritanya itu ada menampilkan tentang hutan. Anak-anak sepakat ingin mengangkat topik tentang hutan. Kemudian Ibu guru mengajak anak-anak, kebetulan sekali kampus kami cukup luas, masih ada lahan kosong yang ditanami, ada tanaman sengon, ada tanaman jati, ada masih beberapa bambu dan sebagainya, yang anak-anak kami menyebutnya sebagai hutan. Dan pada waktu itu di musim kemarau, sehingga tanaman-tanaman kami banyak meranggas. Karena pohon jati itu kalau di musim kemarau banyak yang meranggas, berguguran dan sebagainya. Anak-anak dibawalah untuk explore apa sih yang mereka pahami tentang hutan. Ya. Ini hutan yang nyata. Selain Bu Guru juga sudah menunjukkan beberapa hutan di gambar-gambar melalui browsing dan sebagainya. Ini adalah pergi ke hutan yang nyata. Next. Lanjut. Nah, setelah dibawa ke hutan, anak-anak dibawa sebelumnya lagi, balik lagi. Ya, sebelumnya. Nah, setelah anak-anak diajak ke hutan, mereka lanjut yang ke kelas, dibawalah ke kelas untuk dibahas apa persepsi mereka tentang hutan. Ternyata bermacam-macam. Satu hal yang membuat kami tidak pernah berpikir, sebagian besar anak laki-laki itu mempersepsikan hutan yang kondisinya sedang kering, banyak berguguran, itu bahwa hutan kita rusak. Dan mereka tuh timbul imajinasi ingin menjadi superhero. Sebagian besar anak-anak ingin menjadi superhero. Setelah itu, diinvitasi yang sudah disiapkan oleh guru, anak-anak dibebaskan bermain. Oke, silahkan kalian bisa bermain, bisa gunakan benda-benda yang ada di sini, apa saja yang kalian inginkan. Jika masih kurang, kalian bisa mencari di tempat yang lain. Kita bisa lihat satu-satu dari sebelah kiri saya. Dari sebelah kiri, ternyata ketika ditanya apa yang sedang kamu lakukan, dia sedang mengumpulkan, menyusun kardus-kardus bekas itu menjadi robot katanya. Robot? Kenapa? Kenapa kamu buat robot? Iya, aku ingin membuat robot penjaga hutan. Karena hutan kita rusak. Nanti kalau ada orang yang mau merusak hutan, robotku yang akan menyerang katanya. Di sebelahnya lagi ini juga superhero menurut imajinasi mereka. Dan ternyata tanpa kita suruh, anak-anak itu sudah otomatis berkoneksi dengan teman-temannya yang lain. Mereka bau-membau, saling begini loh, aku mau bikin semacam kayak sayap, kayak semacam apa ya. Aduh, ada yang tadinya ada anak berusaha sendiri. Dia nampaknya tidak berhasil. Temannya yang lain datang membantu. Ada yang mengambil isolasi, double tip, dan sebagainya.
Kemudian yang di pinggir sebelah kanan, itu juga katanya ingin menjadi superhero. Di luar dugaan kami, ternyata benda apapun di tangan anak itu bisa diimajinasikan bermacam-macam. Kami siapkan pada waktu itu sumpit, ya sumpit dari bambu. Dia susun, katanya aku membuat senjata untuk perusak hutan. Apa itu namanya? Ini adalah cakar ajaib, katanya begitu. Luar biasa anak-anak, ketika kita beri kebebasan, ternyata ekspresi mereka, ekspektasi mereka di luar yang kita bayangkan. Next. Lanjut. Ya, ini masih ada superhero yang satu lagi, dia membuat senjata di tangannya untuk menyerang para perusak hutan. Tetapi kita lihat anak-anak cantik kita nih, apa yang mereka persepsikan tentang hutan? Ternyata berbanding terbalik dengan anak laki-laki. Mereka tuh sedang mengimajinasikan bahwa hutan itu sesuatu tempat yang nyaman, bisa dipakai untuk rekreasi. Terus apa yang kamu lakukan? Aku mau bikin ayunan di hutan. Seperti sedang camping, mereka sedang membuat bau-membau. Kebetulan kain-kain ada yang ditempelin, ada yang nempelnya, ada yang pakai peniti. Yang kami membuat kami takjub. Mereka sudah menemukan cara ya. Ternyata peniti itu bisa dipakai untuk menyambungkan dua jenis benda. Kemudian ada yang pakai tali dan sebagainya. Itu sahabat luar biasa beberapa cuplikan ekspresi anak-anak kami ketika kami beri kesempatan untuk merdeka bermain dengan material luspat. Next. Ini di kelas yang lain. Salah satu buku cerita yang dibawakan ada mengandung unsur tentang gigi. Kebetulan beberapa teman yang main ke lembaga kami selalu bertanya, Bu, terus kalau mainnya cuman begitu, bagaimana anak-anak kami bisa mengenal keaksaraan? Ini adalah salah satu bukti. Bu guru tidak pernah menyuruh, ayo nak membuat tulisan, begini-begini, tidak. Tetapi mereka spontan ketika mereka sudah tertarik dengan keaksaraan, kan sedang membahas tentang gigi. Itu ada pom-pom, ada manik-manik, dia susun dibikin gigi. Itu nyatanya mereka kenal keaksaraan dan mereka mengekspresikan apa yang ingin mereka tulis. Tidak atas perintah gurunya, tetapi inisiatif mereka sendiri. Kemudian kita lihat juga tentang dasar-dasar calistung. Ada di salah satu gambar, di gambar ketiga, itu anak-anak kami, Bu Guru menyiapkan di salah satu invitasi satu keranjang sikat gigi, karena sedang membahas sikat gigi. Ternyata anak-anak itu sedang bermain itu, mereka menjejerkan. Ketika kami amati, ternyata sikat gigi yang mereka jejer-jejer itu berpola loh teman-teman. Mereka sudah mengenal pola. Tanpa Bu Guru harus mengenalkan, ayo nak buat pola A, B, C. Tetapi mereka otomatis, mereka sudah mengenal pola. Dan langsung mereka praktekkan itu membuat pola. Oh, luar biasa. Ini bukankah bagian dari kognitif atau matematika? Ya. Kemudian di sebelahnya, ini betul-betul anak-anak sedang eksplorasi karena disiapkan di salah satu invitasi itu karena sedang membahas tentang gigi, itu ada sikat gigi dan ada berbagai macam sikat untuk menstimulasi anak-anak. Luar biasa, mereka langsung sudah otomatis mengenal benda-benda, merangsang motorik halusnya. Ih, kasar sekali yang ini. Yang ini halus, ya tempelkan di pipinya. Halus, yang ini lembut. Oh, yang ini sakit ya kalau kena tangan, begitu. Jadi ternyata banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan dengan anak-anak bermain secara merdeka seperti ini. Next. Ini beberapa, ini di TKA, tadi di TKB. Ternyata meskipun masih TKA, ini masih di awal-awal tahun ajaran ketika disiapkan invitasi, otomatis mereka sudah akan berimajinasi dengan itu material. Mereka akan bekerja, mengajak teman-temannya. Ada yang seide itu mereka akan bergabung. Yang seide dengan imajinasi anak itu mereka akan bergabung, membuat tim bahu-membahu, membuat proyek mereka. Oke, lanjut. Nah, kalau kita pikir atau teman-teman itu kadang bertanya-tanya yang banyak
sharing dengan kami, Bu, kalau disuruh bebas bermain begitu terus di mana? Di mana merdekanya kalau kita hanya menyiapkan material-material atau kita hanya menyiapkan barang-barang, terus esensi merdeka bermainnya di mana? Nah, inilah teman-teman atau sahabat luar biasa, bahwa merdeka bermainnya itu ya di sini. Guru memfasilitasi dengan menyediakan material luspat. Anak bebas bermain dan memainkan material tersebut. Kemudian anak juga bebas kok menambahkan material yang bisa diambil dari Remida, tempat kami ada Remida. Atau mungkin anak-anak bisa mengusulkan untuk membeli bahan tertentu, misalnya, Bu, kayaknya aku perlu deh ada lampu. Ini ada kejadian di kelas kami begitu. Sedang membuat mereka menemukan bahwa sesuatu itu bisa menimbulkan bayangan, tetapi tidak jelas. Karena lampu di kelas kurang begitu terang. Aku perlu lampu deh, Bu. Oh ya? Terus bagaimana dong caranya? Beli dong, Bu, beli lampu. Terus siapa yang harus membeli? Ternyata anak-anak punya ide. Kita bisa minta tolong sama Pak Sigit. Pak Sigit itu karyawan kami. Nah, jadi anak-anak bisa mengusulkan, oke, kalau begitu kamu membutuhkan sekarang atau bisa ditunda untuk besok, kata Bu Guru. Itu bisa ditawarkan dengan anak-anak. Kemudian anak juga bisa membawa benda-benda dari rumah. Atau mereka musyawarah itu di kelas. Kita kan perlu ini. Ya, mereka bisa bermusyawarah. Aku besok bawa ya. Aku besok mau bawa wortel misalnya. Kamu bawa apa? Kamu bisa bawa biji, bisa apa, dan sebagainya. Mereka sangat diberi kebebasan untuk itu. Next. Nah, teman-teman, pelajaran model. Bu Fit. Halo. Ya. Wah. Sepertinya sinyal di Bu Fit. Nah, Bu Nia langsung masuk. Bu Fit kayaknya kelempar ya. Sinyalnya putus kayaknya. Halo? Bu Nia? Masih mute? Biasa. Tadi menarik sekali ya. Ada yang japri saya, kemudian dia ngikutin juga. Dia bilang, saya kok terharu mendengarkan cerita dari Bu Fitri ya, bukti-bukti otentik kedahsyatan anak saat dia bermain. Dan tadi Bu Fitri itu menyampaikan apa yang bisa dilakukan anak. Anak tadinya, kenapa kok ada satu titik di mana mereka itu shock waktu melihat kelas itu ditata dengan benda-benda yang sudah cantik ya, karena mereka nggak biasa. Bu Fitri udah balik lagi. Ya. Selamat bergabung lagi Bu Fit. Ya, ditayangkan dulu. Jadi luar biasa sekali tadi ya, karena nggak biasa jadi anak-anak shock gitu ya. Boleh megang nggak? Jangan-jangan dimarahin Bu Guru kalau pegang ini gitu. Oke, silakan Bu Fitri. Mainnya gimana gitu ya. Oke. Iya. Lanjut ke dulu aja ya, screen. Bu Fit ya. Iya, kurang sedikit. Kemudian bagaimana menilainya? Sebenarnya guru-guru ini bisa berburu KD-KD dari proyek atau kegiatan anak. Meskipun memang guru biasanya sudah merancang KD-KD sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya justru bisa lebih banyak lagi mendapatkan KD-KD yang dikuasai oleh anak. Memang ada kalanya beberapa KD itu tidak muncul di satu proyek anak, tetapi itu tidak masalah. Pasti akan muncul di kegiatan main yang lain. Sampai saat ini alhamdulillah guru-guru kami tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penilaian. Oke, next. Sedikit lagi. Lanjut. Nah, tantangan yang ditemui. Ketika melihat tantangan yang ditemui, ketika melihat anak-anak begitu antusias dengan luspat itu, guru pada awalnya itu gagap.
ini anak sedang memainkan sesuatu dan sebenarnya guru itu tahu ini ada sesuatu istimewa yang bisa saya stimulasi. Tetapi kadang-kadang gagap pada awal-awalnya. Bagaimana ya saya memprovokasi anak biar dia kegiatan mainnya bisa lebih dalam atau bisa lebih luas. Kemudian di awal-awal kami menerapkan Merdeka Bermain ini juga beberapa guru tuh suka menyampaikan ke saya begini, Bu, pembelajaran di kelasku itu sudah mengandung muatan STEAM belum ya? Ini sudah Merdeka Bermain belum ya? Begitu. Lanjut. Kemudian solusinya di awal-awal dari tahun ajaran baru bulan pertama memang saya bebaskan. Teman-teman nggak usah takut, apapun mengalir saja. Silahkan diinventarisir ketika teman-teman menemui permasalahan atau kesulitan atau keraguan-raguan. Jadilah itu daftar inventarisir kesulitan yang teman-teman temui. Kemudian saya berjanji, di 3 bulan nanti saya akan panggil lagi Bu Nia untuk sharing bersama kami. Itu laporan inventarisir kesulitan guru-guru semuanya saya kirim ke Bu Nia. Bruk. Ini Bu Nia, teman-teman di perjalanan mengalami beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian kita sharing dengan Bu Nia untuk memberikan pencerahan sekaligus support kepada guru-guru. Next. Nah, lagi asik nih teman-teman, menggali, mengembangkan pembelajaran yang merdeka bermain. Datanglah pandemi. Lagi-lagi kami shock. Kami kira pandemi ini hanya akan berjalan paling enggak sebulan lah. Makanya kami belum menyiapkan apa-apa. Waktu itu kami hanya berfokus kepada bagaimana menata jaringan, bagaimana menyiapkan perangkat-perangkat, karena pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh. Ternyata pandemi ini terus berlangsung bahkan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, kita segera mengadakan evaluasi di akhir tahun pelajaran, apa yang bisa kita lakukan. Masa sih kalau pandemi masih berlangsung lama, pembelajaran kita mau begini-begini terus, pengawalan atau pemberian kesempatan merdeka bermain kepada anak-anak tidak bisa, karena sekarang anak-anak ada di rumah hanya bersama orang tua. Kemudian dari diskusi uji coba dengan beberapa macam itu, guru-guru beberapa memunculkan ide yang kami sampaikan sebagai sebuah solusi. Yang satu, ternyata meskipun PJJ, meskipun anak-anak bermain di rumah dengan orang tua, kita bisa loh tetap menstimulasi anak. Kita bisa loh tetap membawa mereka bermain yang merdeka. Kita tetap bisa loh memberikan muatan STEAM. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan saja platform pembelajaran yang kita pakai. Yang pertama akhirnya kita pilih satu dengan WA. WA itu ada 2 macam, satu WA chat, di mana orang tua mengirim dokumentasi main anak di rumah, kemudian Bu Guru akan mengomentari di chat, disampaikan kepada orang tua untuk tantangan berikutnya. Oh Bunda, anak sudah begini, bagaimana kalau dibeginikan, ditambahkan alat ini atau begini. Yang kedua adalah dengan WhatsApp voice. Kalau ini bisa interaktif, guru dengan anak langsung. Ketika orang tua mengirim dokumentasi, Bu Guru akan voice call. Nah, coba seandainya itu dibeginikan, apa yang akan kamu temui dan sebagainya. Nanti anak akan menjawab juga pakai voice. Kemudian yang ketiga, kami merancang adanya video call pada saat anak sedang main di rumah. Seminggu 2 kali kami jadwalkan, guru akan menguntit proses bermain anak di rumah, sekaligus untuk menstimulasi dan memprovokasi. Apa yang bisa dilakukan, kemudian mensupport, menguatkan anak dan sebagainya. Itu sahabat luar biasa, akhirnya kami menemukan solusi di tengah pandemi. Next. Nah, ini dokumentasi kami, Merdeka Bermain di Masa Pandemi. Ya, dari sini Bu Guru melanjutkan dengan WA chat. Nah, menyampaikan kepada orang tua bisa apa yang orang tua lakukan kepada anak berikutnya, begitu ya. Ini kebetulan anak mengenal bayangan tetapi tidak sengaja, kemudian terus diprovokasi sehingga pemahaman anak, konsep anak tentang bayangan bisa menjadi
lebih dalam. Next. Ini sedikit saja, mungkin karena waktunya. Lanjut. Nah, ini pelangi Audrisa. Anak kami satu ini tidak sengaja dia menemukan tentang konsep pelangi. Awalnya hanya bermain dengan kepingan-kepingan CD. Ini ada dilakukan oleh Bu Guru dengan voice note. Nanti voice note-nya sudah saya ketik di bawahnya. Lanjut. Itu adalah, nah ini dia bermain yang terakhir dengan kakaknya. Lanjut, inilah teman-teman sahabat luar biasa yang menarik justru di sininya. Percakapan via voice note dengan Audrey. Bu Guru menyampaikan, wow keren sekali Audrey pelangimu, kata Bu Guru. Itu Audrey menggunakan cahaya dari apa nak? Audrey boleh coba juga di ruangan yang lebih gelap. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Audrey-nya menjawab, pakai senter Bu Dwi, kata Audrey begitu. Next. Bu Dwi lihat ketika Audrey tadi meletakkan tangan, itu ada bayangan di tembok. Coba, misal Audrey pegang sesuatu benda, apakah benda itu juga ada bayangannya di tembok? Audrey boleh coba nak? Jawab Audrey, oh iya ada, kata Audrey begitu. Next. Nah, ini yang lain dokumentasi dari Merdeka Bermain di Rumah, bermain seluncuran. Ini Bu Guru terus memberikan provokasi. Awalnya Axel menggunakan 2 papan untuk meluncurkan mobilnya. Ya, kemudian di perjalanan terbuka itu papannya. Kemudian dia menambahkan papannya menjadi 3. Kenapa bisa begitu? Itu karena provokasi dari guru. Apa yang bisa kamu lakukan? Kira-kira apa yang kamu perlukan? Ternyata bisa anak-anak dengan provokasi meskipun kita terpisah secara fisik. Next. Nah, termasuk ini konsep matematikanya juga bisa masuk. Wow, jauh sekali ya. Axel, mobilmu, kira-kira berapa ya jaraknya atau seberapa jauh ya mobilmu sampai berhenti? Nah ini sudah konsep, anak langsung praktek, mengukur. Bukankah ini juga kemampuan matematika? Nah itulah sahabat luar biasa, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Setiap kesulitan, setiap tantangan pasti akan bisa kita atasi. Lanjut. Ini sudah mau selesai. Nah, ada yang lebih unik lagi. Ternyata dengan PJJ ini, anak-anak kita itu menjadi begitu cepat sekali menyesuaikan diri dengan IT. Ini adalah screenshot dari chat yang ada di Zoom meeting, ketika anak-anak sedang Zoom meeting. Ketika ada keraguan dari teman-teman pendidik, nanti anak-anak nggak bisa dong belajar baca tulisnya. Tuh lihat. Di sini kalau kita perbesar, itu isinya chat dari anak-anak menyapa, kemudian ada menuliskan angka, bahkan ngobrol mereka di chat Zoom. Next, ini masih beberapa chat Zoom yang kami screenshot. Kemudian hal yang lain lagi, ternyata dengan kegiatan PJJ melalui Zoom meeting itu, ternyata buat anak-anak itu tidak masalah. Ketika suatu saat mereka offline ketemu, kebetulan di tempat kami TKB kemarin pengambilan ijazah secara terjadwal, mereka sangat akrab dengan temannya. Meskipun setahun tidak pernah ketemu, hai dan ngobrol mengalir begitu saja. Seperti mereka biasa berteman ketika offline. Kemudian tantangan berikutnya untuk kami, ini khususnya untuk kami adalah bagaimana ya kita meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan Merdeka Bermain. Bagaimanapun juga norma kurva normal itu tetap berlaku. Begitu juga yang kami lakukan, yang kami alami. Kalau boleh jujur, di lembaga kami pun jika itu kami buat grade, itu guru-guru itu masih ada di sekitar 3 grade A, B, C. Nah, tantangan ke depan kami adalah bagaimana teman-teman guru kami itu meningkatkan kompetensinya dari yang C ke B, yang B ke A begitu ya. Kemudian
tantangan berikutnya adalah bagaimana kami bersinergi dengan orang tua dalam mengimplementasikan Merdeka Bermain ini di rumah agar bisa sejalan. Itu tantangan kami. Itu sahabat luar biasa, sekedar sharing dari kami apa yang proses perjalanan yang kami lakukan dari tahun 2018 hingga saat ini. Izin bertanya, Bun, bagaimana dengan RPP? Apakah disesuaikan tema atau anak dipersilahkan untuk bermain dengan luspat dan guru mengobservasi perkembangan anak? Siapa? Silakan Bu Fit. Bu Fit, gimana RPP-nya? Baik. Ya, banyak yang bertanya-tanya ketika kami sharing tentang pembelajaran ini, langsung banyak yang langsung istilahnya kami tuh dicegat ya, dicegat RPP-nya gimana? Sudahlah, RPP nanti dulu. RPP itu nanti dulu. Yang penting adalah konsep bermain ini dikuasai, filosofinya dikuasai, begitu ya. RPP itu sebenarnya kan pendukung, itu mengikuti saja. Kalau menurut saya begitu. Ada yang langsung, Bu, saya mau lihat RPP-nya Al Azhar, ntar dulu. Kalau lihat sekarang, nanti itu bisa sampai ke RPP itu bagaimana tuh yang penting prosesnya. Jadi begini, kami kan menggunakan pendekatan proyek, di mana pendekatan proyek ini semua berbasis pemilihan topik itu berbasis buku cerita, ya, berbasis buku cerita. Dari situ kemudian kita kembangkan menjadi peta konsep, kemudian dari peta konsep itu kita buat RPPM-nya, kita kembangkan RPPH-nya. Untuk ini memang kita membuat justru RPP kita menjadi lebih simpel ya Bunia ya. Kita membuat RPPM, langsung RPPH, dan RPPH-nya itu setelah dilaksanakan sehari dengan anak, kemudian ibu guru akan membuat RPPH per anak. Kita sangat simpel. Ya. Jadi misalnya tadi Audrey, ya per anak. Audrisa, ketika pertama Audrisa bermain dengan kepingan CD. Nanti ibu guru akan dievaluasi mengomentari bahwa, oh hari ini Audrisa bagus sekali pelanginya karena dia bilang ada pelangi di situ. Kemudian Bu Guru akan memberikan tantangan. Itu adalah RPPH untuk Audrisa di hari berikutnya. Coba Audrisa ke berikutnya akan diberi tantangan misalnya memainkan cahaya di tempat yang lebih gelap, apa yang dia temui, kemudian bisa tambahkan benda-benda apa lagi yang bila kena cahaya itu bisa memantul dan sebagainya. Itu RPP-nya seperti itu, sederhana sebenarnya. Ya. RPP-nya juga sederhana, versi merdeka. Mungkin Bu Nia bisa tambahkan? Ya Bu Nia, ada yang mau ditambahkan? Iya. Cukup sih ya, RPP itu memang pastilah guru itu harus membuat perencanaan itu jelas. Hanya pada saat penerapannya namanya kan rencana. Nah, nanti pada saat pelaksanaan itu tergantung anaknya juga ya Bu Fit ya. Kadang-kadang anaknya itu dia bisa saja tidak tertarik. Itu yang kita harus semua itu siap dan kita ikuti anak. Ya, begitu Bu Dia. Kadang berubah ya. Kita menyiapkan kegiatan ini, anak mainnya di yang lain, iya. Tidak masalah. Betul, nggak masalah. Di situ anak belajar juga kan, ya. Bermain apapun kan sedang belajar pada hakikatnya. Bagaimana untuk proses penilaiannya kalau paper based learning guru dapat menilai dari hasilnya? Nah, kalau untuk LUSPAT bagaimana? Mengingat guru terbatas dalam menilai langsung pada saat bermain. Nah, pengalaman Bu Nia dan Bu Fit, bagaimana silakan, ini? Silakan, boleh dibagi, Bu Fit. Baik. Guru-guru kami di lapangan itu tetap ada catatan kecil dan tidak lepas HP. Ketika anak bermain itu atau mengerjakan proyeknya cepret. Kalau memang perlu di video itu di video. Ya. Ketika itu tidak video berupa foto-foto, Bu Guru akan membuat kode-kode di kertasnya, catatan. Yang nanti ketika anak-anak pulang, jadi yang dia amati bukan hasil pekerjaannya, tetapi ketika anak-anak sedang bermain, prosesnya itu yang diikuti, cepret. Sehingga guru-guru kami memang sangat tidak mampu kalau dalam sehari misalnya muridnya 18, harus menilai semuanya begitu. Kita akan bidik, oh saya rencanakan hari ini akan 3 anak yang ingin saya kuntit, saya amati prosesnya, cepet. Ketika anak-anak pulang lah, itu diputar lagi videonya. Wow, ini anak ini ternyata sudah mengenal konsep
besar kecil. Nah, muncul karena dari yang dia lakukan, kemudian dari celoteh-celotehnya itu kan. Nah, kemudian anak ini sudah sudah mengenal kasar halus. Ternyata dia sudah tahu bahwa beberapa misalnya kalau ada temannya begini dia membantu begini. Berarti itu kan banyak sosial emosinya muncul. Yang ini yang muncul ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, bikin menaranya jatuh, astagfirullahaladzim. Nah, di tempat kami, kalimat thayyibahnya sudah muncul dan sebagainya. Sebenarnya justru dengan seperti ini guru itu menjadi tidak terbatas, bisa berburu kompetensi-kompetensi atau kadi-kadi itu yang tadi saya sampaikan. Bagaimana menilainya? Sebenarnya di slide saya sebelumnya sudah ada. Bu Nia bisa tambahkan? Ya, saya melengkapi ini sahabat luar biasa langsung panik Bu Fitri. Anaknya 20, berarti 20 RPPH ya. Kalau situasi pandemi dengan BDR itu otomatis akan terjadi karena kan anak itu akan masing-masing melaporkan atau orang tua menunjukkan kegiatan anak di rumah dan kita memberikan masukan per anak otomatis. Tapi kalau di kelas bagaimana? Sahabat luar biasa, kita nanti kalau sudah ya semoga pandemi berlalu anak bisa main. Anak tuh mainnya cenderung berkelompok ya Bu Fitri. Jadi nanti kita membuatnya tuh bisa saja itu Nia dengan Fitri dengan dia main apa, itu mereka akan main bersama. Nah itu yang kita buatkan rencananya. Mungkin ada anak yang sendirian gitu ya, itu amatan guru akan seperti itu. Pada saat sesi terakhir ini ya, kelas kan akan ditanyakan, kalian masih mau main yang tadi kalian mainkan, apakah mau kita beresin bersama? Dibereskan tuh artinya dikembalikan ke tempat. Jangan Bu Guru, aku masih mau main lagi besok. Kalau begitu, apa rencanamu gitu kan? Apa yang mau kamu tambahkan lagi? Aku masih mau bawa ini, bawa itu. Nah, itu yang harus kita dengarkan. Suara anak tuh kita dengarkan, kita fasilitasi. Jadi RPPH-nya dia. Jadi RPPH-nya dia untuk hari besoknya. Bahkan guru menawarkan, Bu Guru bisa membantu apa ya? Gak usah, aku udah bawa sendiri misalnya. Kadang-kadang anak-anak begitu. Jadi sahabat luar biasa, jangan khawatir ya. Ini semua bisa dikelola kok dengan anak-anak dan libatkan mereka. Beban itu tidak di guru, tapi kita sama-sama bergerak bersama dengan anak-anak, bermain bersama dengan anak-anak.